Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok B. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil dari critical review jurnal kami dengan materi ke-13 dengan judul Pendekatan Manajemen Kualitas dan Dampaknya Terhadap Perusahaan Kinerja Keuangan. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya sendiri sebagai Muhammad Rizky, dan dua orang teman kelompok saya. Yang pertama ada Lalu Wireza Prajanegara, dan yang kedua ada Idewa Putu Angga Putra. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pada bagian abstrak dari jurnal penelitian tersebut. Studi tentang perusahaan manufaktur kecil biasanya berfokus pada masalah kewirausahaan, strategi bisnis, atau operasi. Isu-isu alternatif tetap langka, dan implikasinya terhadap kinerja organisasi sederhana. Dalam konteks Australia, manajer sering dikritik karena kegagalan mereka untuk mengenali bahwa kualitas dan inovasi adalah kekuatan sebagai pendorong utama untuk kinerja. Penelitian ini memanfaatkan karya beberapa penulis untuk mengembangkan orientasi kualitas bagi perusahaan manufaktur kecil Australia atau biasa disingkat SAMV, untuk secara sengaja menjembatani kesengajaan atau kesenjangan dalam literatur bisnis dan memungkinkan evaluasi berbagai hasil kinerja. Secara khusus, penelitian ini menyelidiki apakah orientasi kualitas yang dinyatakan perusahaan berguna dalam membedakan kinerja perusahaan. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Kurangnya bukti empiris dalam literatur yang menghubungkan operasionalisasi sistem manajemen mutu atau QM, atau yang biasa kita kenal dengan quality management, dengan ukuran kinerja keuangan yang objektif adalah motivasi di balik penulisan makalah ini. Akibatnya, ada beberapa peningkatan pesat dalam pencapaian atau penerapan praktik manajemen kualitas atau QM dari praktek pada tahun 1980 akhir. Namun, baru setelah survei pertumbuhan dan kinerja ABS atau GAPS dimungkinkan untuk menentukan serta mengukur pendorong kinerja dan pertumbuhan bisnis, yaitu dari tahun 1995 hingga pada tahun 1998. Tantangan tersirat dari survei ini adalah untuk menentukan apakah penerapan praktik manajemen kualitas atau QM berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan. Banyak sarjana mencoba menjawab pertanyaan ini. Di antaranya yang terbaru dari penelitian Kingerberts et al. Pada tahun 2013 dan Duarte et al. Pada tahun 2011. Namun secara umum hasilnya mereka gagal menghasilkan hubungan positif. Makalah kami mengusulkan penggunaan rasio produktivitas keuangan sebagai cara yang lebih tepat dan efektif untuk menentukan hubungan antara praktik QM atau quality management dan kinerja keuangan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pembahasan. Di sini, untuk menguji data ini dirata-ratakan selama panel longitudinal 3 tahun untuk variabel-variabel tersebut, yang dikumpulkan secara konsisten di seluruh panel 4 tahun. Item yang dikumpulkan secara konsisten adalah variabel yang terkait dengan Fed Lab, ukuran Caps Lab, dan isovariat konseptual, biaya upah, biaya lain-lain, pengembalian aset, margin, laba bersih, laba kotor, keanggotaan serikat, dan rasio karyawan atau manajer. Seperti yang dapat dilihat dari tabel 4, rata-rata dua variabel kinerja atau Caps Lab dan Fed Lab, dan kontekstual isovariat selama 3 tahun mengikuti komitmen jaminan kualitas pada panel 1995 sampai 1996 menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam kinerja di seluruh kelompok. Sekilas, hipotesis perbedaan kinerja dapat diklaim didukung dalam kualitas rata-rata. Selanjutnya, data orientasi jaminan, yaitu program jaminan kualitas formal atau form key menunjukkan preferensi yang kuat untuk Caps Lab dan mendukung
H1 dan program jaminan kualitas informal atau Inform Key menunjukkan preferensi yang kuat untuk FedLab untuk mendukung H2. Namun, orientasi jaminan kualitas yang dibantu secara eksternal atau XKey tidak menunjukkan hubungan atau preferensi kinerja ke CapsLab atau FedLab atau H3 tidak didukung. Selanjutnya dari materi pembahasan yaitu hasil ini juga dapat membantu menjelaskan berbagai temuan dalam penelitian sebelumnya. Artinya, peneliti harus sadar dan aktif dalam penerapan tindakan pengendalian statistik dalam desain mereka, misalnya untuk menetapkan orientasi kualitas, siklus hidup, dan konteks. Kegagalan untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian ini memberikan sedikit dasar untuk memajukan bidang kualitas di luar sertifikasi berbasis praktik. Dalam studi ini, kami berhipotesis bahwa hubungan positif antara komitmen kualitas, implementasi program kualitas formal dan informal, dan produktivitas akan ditemukan, dan hasil dari hubungan ini dapat diwujudkan di tingkat perusahaan melalui rasio kinerja keuangan, atau biasa kita kenal dengan sebagian dalam penelitian ini yaitu CapsLab dan FedLab. Dari teman kami telah menunjukkan bahwa ada hubungan positif seperti itu, meskipun mungkin tidak seperti yang diharapkan dalam bentuk itu. Quality berdampak pada CapsLab dan Inform Key berdampak pada FedLab dan XKey tidak memiliki dampak yang terlihat. Dalam perluasan studi oleh Hendrik dan Sighalt pada tahun 1996, 1997, serta pada tahun 2000, kita dapat memastikan bahwa orientasi QM atau Quality Management secara positif membedakan hasil kinerja keuangan. Bahkan di antara perusahaan kecil, efeknya adalah independen dari memenangkan penghargaan kualitas, tetapi tergantung pada kematangan QM atau kematangan dari quality management tersebut, yaitu seperti nihil QM, formulir key, inform key, X key. Kami juga dapat memastikan bahwa melakukan lebih baik secara finansial tidak selalu sama dengan ukuran tradisional dari keuntungan, interaksi modal, atau jumlah karyawan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu pada bagian kesimpulan dari critical review jurnal penelitian tersebut. Di sini temuan dari studi ini, yaitu studi longitudinal ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara implementasi QM atau Quality Management dan dengan rasio CapsLab dan FedLab. Didorong oleh temuan kami, CapsLab dan FedLab telah diusulkan sebagai pengukuran yang lebih baik dari kinerja keuangan tingkat perusahaan. Artinya, kami berharap bahwa peneliti memiliki cara alternatif meskipun lebih baik untuk mengukur hasil praktik QM atau Quality Management melalui dua ukuran baru ini. Pada akhirnya akan memberikan penjelasan yang lebih akurat dan lebih baik tentang apakah praktik QM berpengaruh pada daya saing perusahaan manufaktur tersebut. Implikasi sekunder dari hasil kami adalah bahwa banyak karakteristik organisasi, yaitu margin bersih, penjualan, margin biaya kotor, serikat pekerjaan, dan rasio manajer, serta karyawan atau upah pengeluaran lainnya, dan ROA, memoderasi manfaat penerapan QM atau Quality Management. Meskipun tidak semua karakteristik ini dapat dikontrol secara langsung oleh manajer, misalkan serikat pekerjaan dan pengeluaran, kami menyarankan bahwa model kepemimpinan produktif atau proaktif berdampak pada manfaat dari QM. Manfaat dari CapsLab dan FedLab memvalidasi pentingnya praktik QM untuk perusahaan dan lingkungan yang lebih kecil yang sering dianggap lebih padat karya dan kurang produktif. Baik, sekian dari hasil presentasi dari critical review jurnal yang kami review pada bagian materi ke-13. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.